Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Renungan hari ini berjudul Dipenuhi Roh, ditulis oleh Amy Bowser Pye. Penulis Scott McKnight bercerita tentang pengalamannya dipenuhi roh ketika ia masih duduk di bangku SMA. Pada suatu acara retreat, pembicara menantangnya untuk menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupnya dan berserah kepada Roh Kudus. Kemudian Scott duduk di bawah sebatang pohon dan berdoa, "Bapa, ampunilah dosa-dosaku. Roh Kudus, tinggallah di dalamku dan penuhilah aku." Sesuatu yang besar kemudian terjadi. Kata Scott, "Sejak saat itu hidupku benar-benar berbeda. Tidak sempurna tetapi berbeda." Ia pun mempunyai kerinduan besar untuk membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan orang percaya lainnya, dan melayani Allah. Sebelum Yesus yang telah bangkit itu naik ke surga, Dia melarang sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4. Mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati semua orang percaya. Hal itu terjadi pertama kalinya pada hari Pentakosta. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kini pengalaman itu terjadi setiap kali seseorang percaya kepada Kristus. Roh Allah juga akan terus memenuhi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita juga akan menghasilkan buah-buah berupa karakter dan keinginan yang diubahkan. Karena itu marilah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Allah yang telah menghibur, menguatkan, mendampingi, dan mengasihi kita. Sahabat ODB, perubahan apa yang telah dihasilkan Roh Kudus dalam diri Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mengizinkan Roh Allah untuk bekerja lebih lagi
di dalam dan melalui diri Anda. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang kudus. Mampukanlah aku agar lebih mengasihi-Mu dan sesamaku hari ini. Amin. love.